Jadi konteks soalnya itu menggunakan konteks agama, budaya, kemudian konteks sosial di Indonesia. Nah, tapi soal itu sendiri nanti dikaitkan dengan sesuai dengan sainsnya. Kita berikan bobot yang lebih besar kepada penilaian proses. Bahwa kita pastikan kompetisi ini tetap bisa diikuti baik oleh sekolah maupun oleh madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah, bertemu lagi dengan saya Sera Hayu dalam program Modcast Madrasah Podcast. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membahas tentang kompetisi yang sedang in di masyarakat, tentunya di madrasah, yaitu kompetisi sains madrasah dan juga madrasah yang research super camp. Nah, langsung saja kita bertemu dengan Bapak Imam. Halo Pak Imam, selamat bergabung dengan Modcast. Siap, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa. suara yang baik sekali. Yeah. Oke. Jadi Pak, di sahabat madrasah, di masyarakat sekarang sedang booming bertanya-tanya, KSM kapan, seperti apa ini mereka yang hobi-hobi kompetisi ini kepo semua ya Pak, pengen tahu gimana sih pendaftarannya KSM, kemudian seperti apa KSM tahun 2024. Nah, langsung saja mungkin ya, seperti apa sih Pak KSM 2024 ini? Ya, baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSM, benar tadi kata Mbak Sri, bahwa di tahun 2024 ini hadir kembali KSM dan MyRes yang coba kita format, kita sajikan dalam beberapa inovasi baru. Ini semata-mata untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas penyelenggaraan itu sendiri, kemudian kualitas hasil yang ingin kita capai lebih mendasar lagi. Sebetulnya ini sudah mulai dibuka sebetulnya sih, sejak tanggal 7 ya, ini tanggal 7 ini itu mulai di pendaftaran di tingkat pendaftaran untuk penyaringan di tingkat kabupaten kota. Nanti insya Allah pelaksanaan di tanggal 27 bulan ini itu pelaksanaan untuk di tingkat kabupaten kota, kira-kira begitu. Oke, untuk MyRes sendiri Pak, seperti apa juga tahun ini? Sama, MyRes ini paralel tadi, pembukaan MyRes dengan pelaksanaan KSM itu paralel bareng, bahkan nanti di tingkat grand finalnya itu berbarengan kita selenggarakan di Maluku Utara. Oh, di Maluku ya Pak. Wah, jauh sekali itu Pak. Wow, memang di sini salah satu keunikan dan menariknya penyelenggaraan tahun ini itu di daerah di ujung utara ya, utara Indonesia ini, dan di sana disajikan banyak sekali tempat wisata yang sangat menarik di khas kepulauan, pantai itu sangat banyak sekali. Karena memang salah satu destinasi yang akan kita sajikan di dalam penyelenggaraan KSM MyRes ini itu adalah wisatanya itu. Biar teman-teman, nanti adik-adik peserta didik kita itu punya pengalaman yang wow, kira-kira begitu. Iya. Baik Pak. Untuk yang membedakan mungkin Pak, yang membedakan KSM tahun lalu dengan tahun ini seperti apa Pak? Ya, Bang tadi saya sampaikan bahwa penyelenggaraan tahun 2024 ini ada beberapa aspek yang berbeda. Pertama dari aspek kepesertaan, ada peserta sifatnya individual dan ada sifatnya beregu atau kelompok. Bahkan kepesertaan yang beregu atau kelompok ini itu bisa kelompok itu terdiri dari satu madrasah atau dua madrasah bergabung kemudian mendaftarkan secara beregu, atau bahkan 3 madrasah. Bahkan tidak hanya antar madrasah, sekolah, madrasah bisa bergabung kemudian ikut mendaftar untuk kompetisi ini. Nah, ini yang mungkin hal yang baru. Kenapa ini kita lakukan? Kita ingin membelajarkan ya kepada peserta didik kita sejak dini tentang pentingnya kolaborasi. Di abad 21 ini
itu kayaknya kemampuan atau kompetensi yang diharapkan untuk bisa sukses itu kan salah satunya itu adalah kemampuan untuk berkolaborasi, bekerja sama, gotong royong dengan siapapun. Jadi sejak dini kita coba untuk menanamkan itu agar siswa-siswa kita, madrasah itu mulai terbiasa untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, KSM, kompetisi sains madrasah, sekalipun namanya kompetisi, itu jangan sampai dipahami kemudian menang kalah, kayak begitu. Semangatnya bukan mengalahkan orang lain, semangatnya, tapi semangatnya adalah untuk menguji kemampuan tertingginya sampai apa di antara yang lain, kemudian kemampuan sekaligus berkolaborasi untuk membangun tim, kira-kira begitu. Jadi ini penting agar peserta didik kita di tahun-tahun mendatang di abad 21 ini itu semangatnya tidak lagi menjatuhkan orang lain, tadi justru bagaimana secara bersama-sama untuk mencapai kesuksesan bersama gitu. Karena itu tadi kepesertaan yang grup itu bisa antar madrasah, bahkan antar dengan madrasah dengan sekolah, sekolah dengan madrasah. Nah, cuman ketentuannya memang satu madrasah hanya boleh mendaftar satu tim atau satu regu. 2 madrasah hanya satu regu. Tapi kalau 3 madrasah itu diberi kuota, kewenangan, hak untuk mendaftarkan 2 regu. Nah, ini jadi kolaboratif sekali, Pak ya. Ya, kolaborasi itu memang itu salah satu tujuan. Jadi tujuan KSM ini tidak hanya sekedar mencari sang juara, tidak. Tapi kita coba ini jadikan alat untuk membangun karakter, membangun budaya di peserta didik kita madrasah. Kira-kira begitu. Oh, baik. Luar biasa ini. Ini perbedaan yang lumayan jauh lah Pak dari tahun sebelumnya ya, Pak ya. Seperti itu kira-kira. Itu dari aspek kepesertaan, Mbak. Dari aspek lain misalnya kita ada 2 sistem, ada merit system, ada sistem keterwakilan. Merit system ini betul-betul kita mencari sang juara terbaik nasional, 10 terbaik nasional. 10 terbaik. Tidak peduli dari manapun itu provinsinya, daerahnya, pokoknya main terbaik ini yang akan diuji secara tersendiri. Tapi di sistem keterwakilan itu setiap provinsi itu mengirimkan wakil-wakilnya, wakil-wakilnya. Bahkan kita menggunakan persentase. Wakil dari provinsi itu menggunakan persentase 5% dari pendaftar. Ini semata-mata untuk mengakomodir azas keadilan ya. Berarti provinsi-provinsi yang mendaftarkan peserta lebih banyak tentu memiliki hak untuk keterwakilan lebih banyak. Provinsi yang peserta didiknya mendaftar sedikit ya dapat kesempatan untuk mengirimkan keterwakilan lebih sedikit. Jadi ini kita coba laksanakan seperti itu. Tujuannya juga untuk memacu ya, biar semua madrasah itu Kanwil maupun Kemenak itu bisa mengerahkan untuk bisa mendaftar semua madrasahnya. Untuk hadiah mungkin Pak ada perbedaan nggak? Hadiah kita buat banyak sekali kategori nanti untuk bisa memberikan penghargaan ke peserta ini. Kategori misalnya ya, kalau dulu kategori kan ada juara harapan gitu ya, itu nggak ada nilainya kalau untuk apa, nggak bisa digunakan untuk bisa mendapatkan beasiswa misalnya nggak bisa. Makanya kita buat kategorisasi untuk memperbanyak kategori kejuaraan. Contoh misalnya ya, juara 1 itu nanti medali emas 1, juara 2 2, juara 3 3 dan seterusnya. Nanti ada kategori banyak sekali, nanti secara teknis akan dijelaskan tersendiri ya untuk kejuaraan ini. Oke. Dan salah satu yang menjadi poin yang disorot oleh masyarakat luas itu adalah terbuka untuk umum ya Pak? Oke, ya betul. Memang di awalnya kita ingin fokus untuk
memperbaiki sistem yang ada di madrasah ya, agar semua madrasah swasta maupun negeri yang di pojok-pojok, yang di pinggir-pinggir kota, yang di pinggir desa itu semuanya bisa mendaftar. Jadi ini jadi semi diwajibkan kira begitu. Nah ternyata setelah kita umumkan, ternyata banyak sekali masukan dari masyarakat untuk sekolah-sekolah itu juga minta untuk dilibatkan, sehingga kita buka kembali bahwa kita pastikan kompetisi ini tetap bisa diikuti baik oleh sekolah maupun oleh madrasah. Untuk soal nih Pak, apakah tambah sulit atau seperti apa nih tahun ini? Ukuran sulit tidak itu emang relatif sekali ya, tapi yang pasti begini. Pola soal itu kita mengacu kepada soal-soal yang digunakan di PISA, di PISA secara internasional. Hanya saja bedanya soal sains itu kan terintegrasi dengan PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi konteks soalnya itu menggunakan konteks agama, budaya, kemudian konteks sosial di Indonesia. Nah, tapi soal itu sendiri nanti dikaitkan dengan sesuai dengan sainsnya. Jadi ada 4 pola ya. Ada pola integrasi yang digunakan di dalam soal kompetisi sains madrasah terintegrasi dengan agama ini. Misalnya pengetahuan agama itu dijadikan syarat untuk bisa menjawab soal. Nah, jadi kalau dia nggak bisa konsep agama tentang ini, pasti nggak bisa jawab soal. Gitu. Ada juga yang pengetahuan agama itu untuk menunjang bagaimana cara menjawab soal. Nah, ada juga yang pengetahuan agama itu sekedar sebagai pengetahuan bagi peserta, kemudian untuk pengetahuan itu nanti mengantarkan kepada soal atau jawaban soal itu. Jadi itu beberapa pola integrasi ya, pola integrasi yang kita coba, yang kita pastikan bahwa integrasi sains dengan pendidikan agama itu tidak cocokologi, jadi dicocok-cocokkan kira begitu, tidak dipaksa dicocok-cocokkan kira begitu. Jadi harus ada keterkaitan antara sains dengan agama, ini kita pastikan. Lebih dari itu sebetulnya konsep awalnya itu kan tidak ada ilmu agama dan ilmu dulu itu kan menyatu sebetulnya. Tapi perkembangan berikutnya ada dikotomi, ada ilmu agama dan sebagainya. Nah ini coba kita integrasikan itu, kira-kira begitu untuk arah ke depan. Nah itu sahabat madrasah, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang kompetisi sains madrasah. Nah untuk sekarang kita mau coba ke Maires nih Pak. Oke, Maires. Karena banyak yang kepo juga, gimana sih sekarang Maires yang untuk 2024 ini? Seperti apa? Maires ini sebenarnya tetap kita mengacu kepada yang lama, cuman ya tadi beberapa inovasi yang untuk penyelenggaraan di tahun 2024 ini adalah ada individual, ada kelompok, itu tetap kita gunakan. Dulu juga ada kelompok sih ya, ada kelompok. Kemudian yang berbeda itu mungkin di aspek penilaian. Nah ini yang berbeda. Aspek penilaian ini kita coba, kita berikan bobot yang lebih besar kepada penilaian proses. Jadi berdasarkan rekomendasi dari tim Dewan Juri tahun kemarin itu kan ada masukan bahwa ternyata konten atau penelitian anak-anak kita itu jauh melampaui dari kemampuan peserta didik kita. Artinya apa? Artinya intervensi pembimbing, intervensi guru itu terlalu besar. Nah, ini kita coba, kita atasi. Penyelenggaraan di tahun ini itu justru penilaian itu lebih banyak di dalam penilaian proses. Penilaian proses ini kita maksud misalnya sejauh mana keterlibatan sejauh mana originalitas dari karya penelitian anak-anak ini. Itu yang kita fokuskan. Nah, untuk memastikan bahwa itu orisinil atau tidak, itu kita menggunakan uji penelitian misalnya. Kemudian kita juga juri kita beri kewenangan untuk mengklarifikasi data, mengklarifikasi proses.
Bahkan tidak cukup mengklarifikasi. Di panduan kita tuliskan juri diberi kewenangan untuk mengkonfrontasi. Mengkonfrontasi itu artinya misalnya antara peneliti dengan pembimbing atau dengan subjek penelitiannya itu bisa dikonfrontasi untuk menguji, ngecek benar nggak penelitinya ini benar-benar melakukan gitu. Kan bisa jadi itu dikerjakan oleh pembimbingnya dan seterusnya. Ini coba kita tekan seminimal mungkin bahwa yang aktif, yang terlibat originalitasnya itu adalah memang dari siswa. Nah, karena itu di proses penilaian ini akan kita berikan bobot yang lebih besar. Di samping itu penilaian juga pada kebermanfaatkan dan lokalitasnya ini yang lebih kita tonjolkan ya. Bermanfaat. Penelitian tidak harus sesuatu yang wow gitu. Wow, tapi ini masaknya manfaat di lokal itu apa? Sejauh mana ya betul kemanfaatnya. Sejauh mana kemampuan siswa dalam menemukan masalah di lokalnya, kemudian mendefinisikan permasalahan itu menjadi sebuah rumusan masalah, kemudian dicari jawabannya melalui kajian teori, dibuktikan dengan lapangan, dan seterusnya. Ini yang akan kita uji, betul-betul siswa itu melakukan. Nah, karena itu konsekuensinya apa? Mayres di tahun ini itu tidak harus selesai hasil. Nah, ini mungkin yang agak berbeda sekali dengan sebelumnya. Dalam hal penelitian yang dilakukan oleh peserta didik kita itu belum selesai di tahap akhir, tapi masih dalam proses terus, ini bisa dilaporkan dan bisa dinilai, bahkan memungkinkan untuk menjadi juara, sepanjang itu bisa membuktikan tadi originalitasnya, keterlibatan siswa, dan seterusnya. Jadi kita tidak yang penting hasil, tapi bagaimana keterlibatan siswa, originalitas tadi itu. Idenya juga Pak ya harus. Betul, ide itu kan bisa dibaca ya, dibaca. Nah, yang lagi misalnya desain penelitian itu juga menjadi fokus desainnya. Apakah penelitian ini bisa mengarah kepada hasil yang baik? Kan dalam dunia ilmu pengetahuan itu seorang peneliti itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Jadi prinsip ini juga kita pegang ini. Jadi boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Nanti aspek kejujuran di dalam proses penelitian ini juga akan dinilai. Sekali lagi, yang akan menjadi pembeda bahwa bobot penilaian itu besar pada sejauh mana proses dan desain akan dilakukan. Karena begini ya, kita juga harus rasional bahwa untuk menghasilkan penelitian yang baik itu kan butuh waktu yang cukup. Nah, sementara waktu yang kita sediakan ini kan hanya 3-4 bulan. Iya, betul, Pak. Itu ya sulit sekali lah untuk bisa menghasilkan penelitian yang sangat berkelas itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mulai membudayakan cara berpikir ilmiah, cara bersikap dan cara bertindak ilmiah kepada peserta didik kita. Sesederhana apapun cara berpikir anak, sepanjang itu berbasis data, analisis data, kemudian merespon dengan analisis data tadi itu, itulah sebetulnya menjadi inti dari tujuan yang ingin kita capai dengan Mayres ini. Cara berpikir ilmiah, bersikap ilmiah, dan bertindak ilmiah menjadi budaya bagi semua peserta didik kita. Dan ini coba kita munculkan nilai-nilai itu melalui kompetisi Mayres ini. Baik, terima kasih Pak Imam atas waktunya menyempatkan hadir di tengah kesibukan untuk menjelaskan kepada siswa-siswa madrasah tentang KSM dan Mayres 2024. Nah, sahabat madrasah, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Imam. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan ayo segera daftarkan diri kalian karena pendaftarannya hanya sampai 23 Juni 2024. Jadi jangan sampai tertinggal. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Podcast Madrasah Channel dan juga akun sosmed yang lainnya untuk mendapatkan informasi yang menarik seputar madrasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.